Universitas Internasional Semen Indonesia Angkatan 2019. Di sini saya diamanai untuk menjadi moderator pada acara siang hari ini. Baik, sebelum mengawali acara kita hari ini, hendaknya kita membaca doa agar acara ini dapat sukses hingga akhir dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk para hadirin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum masuki acara berikutnya, saya akan membacakan rundown pada acara hari ini. Acara yang pertama yakni pembacaan rules, acara yang kedua yakni sambutan-sambutan, acara yang ketiga yakni sesi pemaparan materi, acara yang keempat yakni sesi tanya-jawab, dan yang terakhir penutupan. Langsung saja kita ke acara yang pertama yakni pembacaan rules. Yang pertama, peserta wajib join 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, semua peserta wajib menghidupkan kamera atau on cam selama acara berlangsung. Yang ketiga, semua peserta wajib menonaktifkan mic selama pemaparan materi. Yang keempat, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menulis di kolom komentar. Yang kelima, sertifikat diberikan bagi peserta yang mengikuti seluruh rangkaian webinar dari awal hingga akhir dan sudah mengisi form feedback. Masuk ke acara berikutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Departemen Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia, yakni Bapak Doni Setio Pambudi, Eskom Mkom. Pada Bapak Doni, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, dikarenakan Bapak Donia masih belum hadir, maka saya lanjutkan. Sebelumnya saya ingatkan untuk para peserta agar dapat on cam sesuai dengan rules kita pada acara hari ini. Langsung saya lanjutkan ke sambutan yang kedua, yakni dari Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia, yakni Ananda Mikdad Fahmi. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Doni Setio Pambudi, Eskom Mkom, selaku Kepala Departemen Informatika UISI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Informatika UISI, dan yang saya hormati Pak Bagus Wibrianto selaku pemateri pada hari ini dan dari PT Faskom Solusi Teknologi. Dan yang saya banggakan seluruh panitia, baik moderator dan ketua pelaksana dan anggota-anggotanya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir pada acara webinar ini. Mungkin hanya sedikit sambutan dari saya. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada PT Faskom, terlebihnya kepada Pak Bagus Wibrianto, karena turut mensukseskan acara webinar ini. Mungkin teman-teman bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya sebagai orang IT, sebagai teman-teman IT yang sudah mengenal web, sehingga ilmu-ilmu tersebut bisa diimplementasikan di hari-hari ke depannya, di hari esok jika kita diperlukan sebagai web developer. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta, baik dari Informatika UISI sendiri maupun dari luar kampus UISI, karena telah mensukseskan acara ini, karena telah meramaikan, dan yang saya harapkan teman-teman bisa aktif, bisa fokus, agar yang
agar ilmu yang disampaikan oleh Mas Bagus Fibrianto ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Saya selaku perwakilan Himpunan Mahasiswa Informatika, saya ingin berterima kasih banyak-banyaknya kepada semuanya, baik pemateri dan peserta. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nafi. Terima kasih saya sampaikan. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yakni acara inti kita pada hari ini, yakni sesi pemaparan materi. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi, saya akan bacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Bagus Fibrianto, Eskom, Senior Manager IT Solution. Beliau adalah lulusan dari S1 Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Beliau memiliki banyak pengalaman kerja. Di antaranya yakni beliau pernah bekerja di BNI 46 sebagai tim leader dan sistem analis peningkatan fitur sistem laku pandai agen 46 BNI selama 2 tahun. Beliau juga pernah bekerja di BTN sebagai tim leader pengembangan sistem Smart Residence BTN. Beliau juga pernah bekerja di BNI Syariah sebagai manajer tim pengembangan mobile banking BNI Syariah dan masih banyak lagi pengalaman pekerjaan beliau. Beliau memiliki keahlian di bidang web development, sistem analis, API development, Git flow, team leader, Scrum Master. Beliau juga pernah mengikuti sertifikasi di ITIL Foundation. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi kita pada hari ini dengan pemateri yang sangat hebat pastinya. Kepada beliau Bapak Bagus, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nafi. Kemudian terima kasih juga tadi sudah disambut dengan baik oleh Mas Fahmi. Terima kasih teman-teman UISI. Di sini saya mewakili PT Faskom mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga merasa sangat terhormat karena dipercaya untuk mengisi materi kepada teman-teman UISI yang tentunya juga sangat luar biasa, anak-anak muda yang sangat luar biasa yang nanti bisa menjadi lebih hebat bahkan dari kita semua yang sudah hampir generasi tua ini ya. Oke, saya dipercayakan untuk membawakan materi tentang bagaimana cara menjadi web developer yang paling dicari oleh perusahaan ya. Ya, di sini nanti saya akan akan sharing pengalaman saya sebagai developer, kemudian juga beranjak sampai sekarang menjadi senior manager. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di dunia web developer itu? Apa sih yang sebenarnya kami harapkan terhadap para web developer yang tersedia gitu ya? Skill-skill apa saja yang harus dikuasai, terus kemudian bagaimana attitude yang kami harapkan sebagai manajer web developer seperti itu. Oke, langsung saja saya akan membawakan materinya. Baik, sudah terlihat ya teman-teman screen saya. Oke, jadi saya di sini mewakili PT Faskom Solusi Teknologi.
mengisi webinar yang diadakan oleh teman-teman himpunan ya, himpunan teknik informatika dari UISI. Jadi sebelum saya mengenalkan diri saya sendiri, mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang PT Faskom Solusi Teknologi itu bagaimana. Jadi PT Faskom Solusi Teknologi adalah sebuah perusahaan IT solution yang ada di Sidoarjo, jadi kami basecamp kami di Sidoarjo. Layanan utama kami adalah membuat software secara custom berdasarkan kebutuhan dari klien gitu. Nah, tadi sempat dijelaskan juga bahwa ada beberapa sistem yang sempat kami bangun, ada yang di Bank BNI 46, kemudian Bank BNI Syariah, kemudian juga BTN. Itu karena memang spesialisasi kami ada di financial technology, khususnya di perbankan. Selain itu kami juga memiliki produk sendiri, produk layanan sendiri, yaitu Bank Plus yang menyediakan layanan inklusi keuangan atau disebut oleh pemerintah sebagai program Laku Pandai. Kemudian juga ada satu produk kami lagi yang bernama Unikup yang bergerak di bidang koperasi. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya bertanggung jawab di divisi IT Solution, di mana divisi IT Solution adalah divisi yang bertanggung jawab melayani layanan IT Solution yang mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan dari klien kami. Oke, selanjutnya sedikit gambaran dari saya ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya di sini memperkenalkan diri. Saya Bagus Fibrianto, usia masih 27 tahun. Jadi masih bolehlah dipanggil Mas ya, nggak usah manggil Bapak. Saya lahir di Kediri, tapi sekarang saya hidup di Sidoarjo. Saya lulusan Sistem Informasi angkatan 2012 dan lulus di tahun 2016. Kemudian saya mengawali karir di PT Faskom juga di 2016 sebagai junior web developer. Kemudian di tahun berikutnya saya menjadi senior web developer sekaligus menjadi supervisor web developer. Kemudian di 2018 saya diberi amanah untuk menjadi manager application development. Terus kemudian di 2020 saya sebagai senior manager untuk layanan IT solution. Oke, mungkin itu sedikit gambaran mengenai Faskom dan juga profil pribadi saya sendiri. Kita sekarang langsung saja ke materi utama, yaitu bagaimana caranya bisa menjadi web developer yang paling dicari oleh perusahaan. Jadi agenda kita kali ini yang pertama adalah memahami apa sih web developer itu. Kemudian kalau teman-teman mau menjadi web developer, dari mana sih kita harus startnya, mengawali karirnya itu dari mana. Kemudian pengetahuan apa yang dibutuhkan supaya karir teman-teman sebagai web developer itu bisa lebih cepat meningkat gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk mempertahankan dan mengupgrade level dari karir teman-teman sebagai developer. Kemudian yang terakhir adalah sikap atau sifat apa saja yang diperlukan supaya teman-teman bisa sukses sebagai web developer. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu memahami tentang web developer. Jadi kalau di web developer itu ada yang namanya tiga tipe utama di web developer, yaitu ada front end, kemudian ada back end, dan ada full stack. Nah, di sini saya menyimpulkan kalau front end itu lebih fokus ke tampilan dari aplikasi dan nanti kerjanya itu di sisi klien, di client side application. Kemudian kalau back end itu fokus di logic dari application dan juga manajemen datanya. Nah,
Nah, dan back-end ini nanti kerjanya akan lebih banyak ke sisi server side. Terus yang terakhir ada juga full stack. Full stack ini adalah kombinasi dari front end dan back end. Jadi dia satu kelengkapan ya, ada front end, ada back end. Nah, dulu memang belum ada pembagian seperti ini ya. Di awal-awal adanya web development atau sebelum terkenalnya internet, dulu developer itu hanya full stack aja. Jadi memang satu kesatuan gitu. Tapi karena berkembangnya teknologi web ini sangat pesat dan kebutuhan akan web itu sangat tinggi, maka fokus dari masing-masing developer itu dipecah akhirnya menjadi 3 fokus utama, yaitu ada front end, back end, dan full stack. Nah, masing-masing ini nanti memiliki karakteristik dan juga memiliki teknologi masing-masing yang harus dikuasai oleh setiap developer, seperti itu. Nah, di sini saya mengutip dari glints.com mengenai apa sih yang harus kita pilih, apa kita mau menjadi front end, back end, atau full stack. Nah, di sini dari glints.com menjelaskan beberapa kemampuan yang harus dilakukan, yang harus dimiliki oleh masing-masing posisi, kemudian apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana ciri-ciri dari masing-masing posisi. Nah, kita bahas dulu yang front end. Untuk front end, itu yang harus dikuasai atau yang harus dipelajari adalah seputar teknologi di sisi tampilan website. Nah, jadi kalau teman-teman yang sudah mempelajari tentang arsitektur website, itu kan yang terkenal kan ada MVC ya, ada model view controller. Nah, kalau yang front end ini mereka lebih berfokus ke pembuatan view-nya, ke pembuatan tampilannya. Maka teknologi yang harus dikuasai atau skill yang harus dikuasai adalah terkait HTML, kemudian CSS, JavaScript, Bootstrap, Foundation, Backbone. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah mengerti masing-masing teknologi ini, ada yang masih belum ya. Kemudian apa sih yang dikerjakan di front end itu? Front end itu tujuannya adalah membuat web, tampilan web atau halaman web yang user friendly. Jadi fokusnya adalah bagaimana membuat user itu merasa mudah berinteraksi dengan website yang kita buat. Kemudian dewa dari tampilan screen dan fungsionalnya. Jadi terkait UI sama UI itu user interface, itu lebih ke tampilan yang menarik seperti itu. Kalau user experience atau UX itu lebih ke bagaimana interaksi antara user dengan screen kayak gitu. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah bisa secara kreatif menyelesaikan masalah-masalah terkait user atau user-centered issue. Kemudian apa sih, bagaimana sih orang dari front end ini, karakteristik orangnya? Yang pertama dia harus kreatif karena bersinggungan ya, karena bersinggungan dengan desain dan artis gitu ya. Kemudian harus imajinatif, inovatif, dan empatik. Empatetik di sini maksudnya mudah memahami apa yang diinginkan oleh pengguna website gitu. Jadi memang harus ini ya, punya kemampuan mudah memahami seseorang gitu. Nah, jadi kalau teman-teman punya karakteristik seperti itu, mungkin teman-teman lebih cocok untuk menjadi front end developer. Berikutnya yang berada di tengah adalah back end. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, back end ini adalah orang yang dia berkecimpung di balik layar website yang selama ini diakses oleh teman-teman gitu ya. Jadi ibaratnya kalau front end itu dia fokus ke tampilannya seperti apa, user ini
interaksi dengan screen ini bagaimana baiknya. Nah, kalau back-end ini lebih ke bagaimana logik dari sebuah aplikasi itu bisa menyelesaikan sebuah proses bisnis kayak gitu, dan harus seefisien mungkin. Nah, jadi back-end ini nih adalah orang yang ada di balik layar. Terus teknologi apa saja yang harus dipelajari? Tentunya adalah teknologi seputar server side. Ada PHP ya, teman-teman mungkin sudah familiar dengan PHP atau PHP. Ini bahasa pemrograman sejuta umat ya, dan sejuta website. Hampir semua website itu dikembangkan pakai PHP, tapi mungkin sekarang sudah agak ditinggalkan, sudah berpindah ke Node.js kalau sekarang trennya. Terus kemudian ada Python, ada Ruby, terus juga kemudian tentang database SQL. Contohnya di sini ada SQL atau Oracle. Ada juga yang gratis ya, ada MySQL, MariaDB, Postgre, seperti itu. Terus kemudian yang dilakukan adalah dia membuat dan maintain web server. Jadi di balik layarnya web server, kemudian ada application sama database. Terus memastikan bahwa fungsional atau operasional yang ada di front end itu berjalan dengan mulus gitu. Jadi kalau di front end lebih ke tampilannya, ini contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan ada proses bisnis pembayaran gitu. Nah, atau check out barang. Kalau front end itu lebih fokusnya ke bagaimana user itu, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh user untuk melakukan check out dari awal, dari tampilan shopping cart sampai nanti membayar. Nah, di situ kan user ada memilih shippingnya pakai apa, kemudian nanti pembayarannya mau pakai apa, mau pakai bank apa gitu. Nah, itu kalau front end fokusnya lebih bagaimana secepat apa user bisa berinteraksi dengan screen di fitur tersebut gitu. Jadi fokusnya bagaimana sih user bisa cepat nemu tombol untuk milih shipping gitu. Bagaimana sih user bisa cepat nemu tombol untuk memilih payment option seperti itu. Nah, sedangkan kalau di back end itu ketika user sudah melakukan check out, klik check out, itu yang dipikirkan adalah seberapa cepat proses check out ini. Jadi biasanya kan kalau teman-teman check out itu kan terus loading gitu ya, loading. Nah, di back end itu berpikirnya fokusnya adalah seberapa cepat loadingnya itu bisa berjalan. Jadi dia harus memikirkan algoritma yang paling efisien supaya proses bisnis itu bisa cepat ditangani oleh sebuah aplikasi seperti itu. Makanya untuk back-end ini orang yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki kemampuan analisa yang tinggi, kemudian cepat, terus detail, logical, kemudian dia sangat detail terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sebuah algoritma seperti itu. Dan juga selain cepat, yang paling penting adalah proses bisnisnya itu benar, gitu. Nggak ada data yang terlewat atau nggak ada data yang nggak tersimpan gitu. Jadi itu tujuan utama dari backend. Terus kemudian yang satu lagi, full stack, itu gabungan dari front end dan back end. Jadi semua bahasa dan semua teknologi di front end dan back end dia harus menguasai seperti itu. Pekerjaannya sebagian besar nanti ada di back end. Ya, karena memang back end itu lebih rumit sebenarnya. Kemudian tapi dia juga nggak terlepas dari bagaimana membuat
desain dari tampilan dari websitenya. Terus orang yang dibutuhkan di website ini adalah orang yang inovatif, kemudian disiplin, dan multitasker. Karena di full stack ini nanti akan banyak sekali tugasnya, gabungan antara front end dengan back end. Selain itu dia juga harus bisa cepat switch ya, antara bagaimana harus menjadi artis atau harus menjadi teknisi gitu. Jadi harus bisa switch personality-nya harus cepat kayak gitu. Nah, untuk teknologi yang dipakai sendiri di sini sudah dikelompokkan menjadi beberapa stack ya. Ada front end, kemudian ada back end, ada database, kemudian ada DevOps. Nah, kalau untuk full stack berarti harus menguasai semua teknologi ini. Kalau untuk front end ada yang basic, itu HTML, CSS, JavaScript, itu basic untuk membuat tampilan web dan interaksinya dengan user. Kemudian ada framework yang bisa dipelajari, ada React, itu modern JavaScript ya, React.js, ada Vue.js, kemudian ada Angular, kemudian ada Webpack. Terus untuk stylingnya ini lebih ke CSS library, ada Bootstrap, ada Material UI, kemudian sekarang banyak lagi yang baru, ada Tailwind, terus macam-macam lah. Kemudian kalau di back end, teknologi yang dikuasai nanti ada PHP, kemudian ada Node.js, Ruby on Rails, Python, Java, ASP.NET. Itu semua teknologi server side ya. Terus kemudian untuk database, di sini ada RDBMS, ada NoSQL, sama Message Queue. Nah, kalau RDBMS ini lebih ke relational database. Maksudnya database yang bentuknya itu relasi. Jadi antar table, antar kolom itu nanti ada relasinya. Contohnya ada Microsoft SQL Server, kemudian ada MySQL, kemudian ada Postgre. Kemudian ada lagi yang baru ini ada NoSQL. Mungkin kalau sekarang sudah tidak baru lagi ya, mungkin teman-teman perkuliahan zaman sekarang sudah mengenal NoSQL. Kalau zaman saya dulu, selama kuliah masih belum ada, masih belum hype gitu ya NoSQL. Baru saya bekerja itu sudah saya harus mempelajari dari awal. Kalau NoSQL itu bedanya antar table, dia tidak ada relasi, jadi tidak ada foreign key seperti itu. Dia adalah database yang berbasis teks. Jadi nanti penyimpanannya itu dalam bentuk JSON seperti itu. Untuk produk atau teknologi yang sering dipakai ada MongoDB, kemudian ada Cassandra, ada CouchDB, kemudian ada juga Elasticsearch. Terus yang terakhir di sini ada Message Queue. Jadi fungsi dari Message Queue ini kalau misalkan nanti teman-teman sudah penguasaan teknologinya sudah cukup tinggi dan sudah mengenal tentang microservices, maka di dalam arsitektur microservices itu sangat dibutuhkan Message Queue. Dia fungsinya adalah untuk mengatur antrian di request yang masuk ke sebuah service. Intinya gitu. Jadi di dalam microservice itu antar aplikasi akan saling berkomunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi kan dikirimkan menggunakan pesan ya. Pesan biasanya melalui API seperti itu, pakai HTTP request. Nah, pesan ini kan nggak cuma dari satu arah, maksudnya apa ya? Nggak cuma dari satu sumber saja request-nya, ada banyak. Nah, request yang banyak ini harus di-handle oleh Message Queue. Jadi supaya pesannya itu nggak
time out, nggak kena time out. Jadi tetap diterima, nanti di apa ya, meskipun nggak sekarang balasnya, nanti dikasih tahu dulu. Kamu masih masuk antrian ya, requestmu, nanti setelah aku sudah free, nanti tak layani, kayak gitulah intinya. Nah, message queue ini teknologi yang sering digunakan, ada Kafka, kemudian ada SQS, ada ZeroMQ, sama RabbitMQ. Nah, nanti teman-teman bisa searching sendiri ya, masing-masing nama teknologi di sini apa. Terus kemudian di DevOps itu ada, ini mungkin baru juga saya jelaskan tentang DevOps. Jadi DevOps itu adalah posisi di dalam sebuah web developer yang dia bertanggung jawab menjembatani antara development, dari fase development dengan fase production. Nah, ini perlu dijelaskan, saya jelaskan sedikit. Jadi kalau di proses pengembangan sebuah website atau teknologi yang lainnya, itu akan dibagi menjadi 3 stage atau 3, apa ya namanya stage itu Indonesianya, 3 kondisi atau 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah stage development atau fase development. Itu adalah fase di mana developer itu mengembangkan aplikasinya, membuat codingnya, itu di stage development. Kemudian ada masuk stage lebih atasnya lagi, itu stage testing. Nah, di stage testing ini dilakukan pengujian atas code yang sudah dibuat di masa development. Nah, kemudian nanti ada lagi stage production. Itu adalah stage di mana sebuah website itu sudah live atau sudah masuk di kondisi production gitu. Nah, tujuan dari DevOps ini adalah mempermudah perpindahan stage sebuah website dari stage development ke stage production. Nah, tujuannya adalah mempermudah itu tadi. Maka di DevOps ini nanti ada beberapa kegiatan, ada automatic testing, kemudian ada automatic deployment juga. Jadi supaya mempersingkat, maka testingnya dibuat otomatis, terus juga pemasangan atau deployment code-nya ke server itu juga dibuat otomatis. Nah, untuk infrastrukturnya di sini yang harus dikuasai di sini ada terkait infrastruktur, kemudian terkait virtualization, dan terkait automation. Untuk infrastrukturnya ada bisa menggunakan cloud ya, ini ada Amazon Web Server atau AWS, kemudian ada Azure, itu miliknya Microsoft, kemudian ada Nginx. Kalau Nginx ini bukan cloud ya, bukan cloud server, tapi lebih ke apa ya dia namanya, web server lah, bisa dibilang web server seperti itu. Tapi selain web server, dia juga bisa digunakan sebagai teknologi yang lainnya di dalam web. Contohnya adalah sebagai load balancer seperti itu. Kemudian ada ELK. Nah, ini mungkin teman-teman masih belum familiar. ELK itu singkatan dari Elasticsearch, kemudian L-nya itu apa ya, L-nya lupa. Kalau K-nya itu Kibana. Nah, jadi LK ini lebih ke ini sih, membuat kalau dulu teman-teman tahu tentang data warehouse ya, data warehouse. Nah, ELK ini versi lebih advance-nya dari data warehousing. Dia data warehouse tapi seperti data warehouse, gunanya untuk analytical, tapi dia menggunakan Elasticsearch database-nya, bukan menggunakan RDBMS. Kalau dulu data warehouse itu kan bisa menggunakan Microsoft SQL Server, gitu ya. Kalau ini dia memanfaatkan Elasticsearch. Kemudian ada virtualization, ini versi lebih advance ya dari server atau virtual server gitu ya.
Ada Docker, VMware, ada Kubernetes, ada Vagrant. Terus untuk automation tadi ada auto deployment, di sini ada Ansible, Chef sama Jenkins. Nah, nanti bisa di search sendiri untuk menggali lebih dalam lagi apa sih yang dimaksud dari masing-masing teknologi ini. Jadi kondisi web developer sekarang atau di dunia pengembangan web sekarang adalah ini teknologinya yang dipakai, yang saya tampilkan di screen ini. Jadi kalau teman-teman mau berkecimpung di dunia web development, minimal harus mengetahui tentang masing-masing teknologi ini. Seperti itu. Nah, tadi kan ada luas banget ya web developer itu. Dari menguasai juga ternyata luas sekali, banyak sekali itu. Tapi untuk teman-teman yang baru memulai, dari mana sih harusnya kita memulai karir kita sebagai web developer itu? Nah, di sini saya mencoba memberikan tips ya, bagaimana cara memulai teman-teman berkarir dalam web developer. Yang pertama adalah mulailah sebagai full stack developer. Nah, jadi kalau tadi ada front end, back end, full stack, dan kelihatannya kalau front end sama back end itu lebih ringan daripada full stack ya. Tapi untuk memulai, saya sarankan harus memulai dari full stack. Kenapa harus mulai dari full stack? Alasan yang pertama adalah peluang karir lebih banyak. Nah, karena teman-teman punya kemampuan full stack, teman-teman bisa bekerja di lowongan sebagai front end, sebagai back end, dan juga sebagai full stack. Tapi kalau teman-teman sudah menyatakan diri saya front end, saya back end, nah nanti lebih sempit lagi peluang karirnya. Nah, lagian kalau teman-teman memulai karir itu pasti sebagai junior developer ya, sebagai fresh graduate itu. Nah, itu tidak terlalu dibutuhkan penguasaan teknologi yang lebih dalam. Jadi teman-teman kalau bisa menguasai full stack tapi tidak terlalu dalam, hanya apa ya istilahnya permukaannya saja, mengerti dan bisa mengaplikasikan, baru nanti seiring berjalannya dengan karir, teman-teman nanti bisa menemukan passion di sana. Nah, sebagai full stack juga nanti tantangannya itu lebih banyak, karena teman-teman bertanggung jawab di back end, di front end juga, nggak hanya salah satu aja. Jadi nanti experience yang teman-teman dapat selama menjalani karir itu akan lebih banyak ketika teman-teman bekerja sebagai full stack developer. Nah, nanti setelah karir itu berjalan kira-kira 1 atau 2 tahun, maka nanti teman-teman bisa menemukan passion teman-teman ini di mana sih? Apakah aku lebih passion di front end atau lebih passion di back end, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan passion, maka langsung genjot aja masing-masing passionnya gitu ya. Harus belajar lebih dalam lagi. Kalau passionnya di front end ya harus belajar lebih banyak di sisi user experience, di sisi user interface kayak gitu. Kalau teman-teman lebih passion di back end, harus diperdalam lagi tentang application logic sama data management. Tapi untuk mengawali lebih baik sebagai full stack. Jadi nanti kalau sudah lulus lebih baik deklarasikan diri teman-teman sebagai full stack developer, seperti itu. Nah, terus untuk menjadi full stack developer itu juga harus ada skill ya, harus ada bekal yang dibawa oleh teman-teman. Di sini saya mengkategorikan ada yang minimum, kemudian ada advance. Kalau untuk minimum, ini nanti teman-teman sudah bisa lah disebut junior full stack developer, tetapi masih belum banyak belum banyak pengalaman atau belum banyak skill. Gitu. Nah, untuk minimum ini nanti yang harus dikuasai ada Bootstrap, itu untuk
CSS library tadi. Kemudian Laravel, ini framework sejuta umat juga yang dibuat untuk membangun website full stack. Kemudian ada MySQL, ini untuk database-nya karena gratis dan digunakan oleh sejuta umat juga karena gratis tadi. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman di MySQL, tentunya peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan project itu lebih tinggi. Terus kemudian ada Git. Nah, Git ini mungkin teman-teman juga ada yang sudah familiar, ada yang belum. Jadi dia sebagai ini ya, repository atau source code management. Nanti teman-teman bisa pelajari apa sih, barang apa sih Git itu. Nah, kalau teman-teman sebagai junior developer sudah memahami Git, sudah menggunakan Git, itu merupakan nilai plus lah di mata mata pemberi kerja gitu ya. Saya biasanya kalau melihat kalau rekrut developer baru gitu, apalagi yang fresh graduate, selalu saya lihat di CV-nya apakah dia punya account Git. Nah, kalau punya sudah nilai plus. Nanti tinggal saya cek Git-nya apa sih isinya. Jadi di Git itu nanti bisa tahu code apa saja yang dibuat oleh si developer. Nanti dari sana saya bisa tahu, oh ternyata dia punya pengalaman nih di membuat beberapa aplikasi. Saya juga bisa ngerti file codingnya bagaimana, apakah sudah terstruktur atau masih acak-acakan seperti itu. Nah, jadi saran saya teman-teman kalau masih belum mengenal Git, segera belajar Git. Terus selain minimum juga ada yang advance. Jadi kalau advance di sini, ketika teman-teman melamar pekerjaan, terus sudah punya beberapa skill di sini, ini kesempatan untuk diterimanya jauh lebih tinggi lagi. Jadi kalau minimum tadi ya teman-teman levelnya standar lah gitu, standar. Yang ya bisa lah nanti bekerja tapi standar kayak gitu. Tapi kalau sudah punya skill yang advance di sini, si pemberi kerja nanti pasti akan lebih tertarik lagi dengan kemampuan teman-teman. Jadi kalau advance itu minimum stack tadi, ditambah lagi ada yang gambarnya kayak atom ini ya. Ini adalah logo untuk React.js. Nah, React.js itu sendiri adalah framework modern JavaScript yang sekarang ini paling terkenal. Dia ada React, kemudian sebenarnya ada lagi yang terkenal juga, ada Vue.js, kemudian yang sudah cukup lama ada Angular, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus, kalau mau lebih advance lagi, harus belajar modern JavaScript. Selain itu juga mulai mempelajari tentang Node.js. Node.js itu dia adalah JavaScript yang berjalan di server side. Nah, kalau biasanya JavaScript itu berjalan di client side, kalau Node.js ini berjalan di server side. Jadi dia sebagai web servernya. Nah, sekarang ini web developer yang zaman sekarang itu lebih banyak dibutuhkan menggunakan Node.js daripada menggunakan PHP. Kalau PHP itu sudah cukup lama. Sekarang mulai mulai beralih ke Node.js. Terus kemudian ada juga mempelajari tentang NoSQL. NoSQL itu tipe database lain ya, tadi sudah saya jelaskan. Dan yang paling banyak dipakai adalah MongoDB. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di Google MongoDB itu seperti apa. Dokumentasinya cukup lengkap dan coba-cobalah pakai MongoDB, jangan pakai SQL terus. Gitu. Terus yang terakhir ada Docker. Nah, di sini kalau teman-teman sudah pernah pakai Docker, maka itu sudah hampir dipastikan mateng lah sebagai developer gitu ya. Karena teman-teman selain bisa development juga bisa melakukan deployment code itu di server. Jadi pengalamannya sudah lebih banyak.
Mungkin selain ini juga ada yang lagi booming juga Python. Kalau teman-teman lebih tertarik ke artificial intelligence, kecerdasan buatan ya itu bisa pelajari di Python. Nah, terus selain skill utama tadi, pengetahuan apa sih yang bisa mempercepat teman-teman dalam berkarir di web development gitu ya. Jadi tujuan dari additional knowledge ini adalah teman-teman nggak hanya jadi developer biasa, tapi teman-teman juga tahu hal-hal lain yang masih terkait dengan web development. Jadi nggak hanya sebagai coder tok, tapi benar-benar sebagai web development. Nah, yang pertama adalah istilah-istilah teknologi web. Ini yang wajib diketahui ya. Jadi jangan sampai bingung kalau ada web ada temennya yang ngomong tentang MongoDB, tentang Elasticsearch, tentang Docker, itu teman-teman wajib tahu apa sih maksudnya masing-masing itu, biar nggak ketinggalan zaman, biar nggak kudet gitu ya, biar lebih dipercaya juga sama pemberi kerja nantinya. Terus kemudian harus memahami tentang arsitektur software. Nah, ini penting juga dipahami karena code yang teman-teman buat nanti sangat tergantung dengan arsitektur apa yang dipakai. Nah, sekarang ini yang mungkin yang dua besar yang paling banyak digunakan adalah arsitektur monolit dan arsitektur microservice. Nah, kalau monolit itu ya website sederhana, terdiri dari model view controller gitu aja. Nah, kalau yang microservice, ini satu website itu banyak, di dalamnya sebenarnya ada banyak layanan di situ. Dan antar layanan ini dia akan saling berkomunikasi. Nah, kalau microservices itu saya biasanya mencontohkan website Spotify, kalau teman-teman tahu ya. Jadi di Spotify itu kan ada banyak fiturnya ya, ada playlist, kemudian ada media playernya sendiri, kemudian ada search lagu, terus ada informasi tentang artisnya. Nah, itu kalau di Spotify, masing-masing fitur itu sudah satu service sendiri, bukan satu code, bukan jadi satu website gitu ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada servernya masing-masing. Jadi server untuk media player, kemudian server untuk nyimpen playlist, kemudian server untuk user itu sudah beda sendiri di Spotify. Bahkan dia sampai ke micro front end. Jadi kalau teman-teman lihat websitenya Spotify itu kan ada sectionnya masing-masing ya. Nah, di situ antar section itu nggak jadi satu code di sana, ada beda sendiri kayak gitu. Terus kemudian harus tahu juga tentang Linux, cara mengoperasikan Linux seperti apa, karena OS server yang paling banyak dipakai untuk website itu adalah Linux, ya, karena gratis kan ya, gratis dan tentunya lebih aman gitu. Jadi yang paling sering dipakai Linux. Jadi kalau teman-teman bisa mengoperasikan OS Linux itu sudah menjadi nilai plus. Terus juga tahu tentang server, jadi cara konfigurasi server seperti apa, web server, Nginx, jadi seperti apa itu kalau teman-teman punya pengetahuan di sana bisa jadi nilai plus juga. Terus yang terakhir juga bisa ada pengalaman atau pengetahuan di seputar jaringan. Nah, karena barang yang teman-teman buat sebagai web developer itu nanti nggak akan lepas dari yang namanya jaringan. Namanya aja web ya, web itu jaring. Jadi harus punya pengetahuan tentang jaringan. Jadi tentang network, jalannya network itu seperti apa, kemudian protokol-protokolnya apa, HTTP itu apa, SSL itu apa, itu harus tahu di sana. Terus kemudian terkait keamanan web, ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan jaringan tadi. Ada banyak ya keamanan web yang bisa diimplement di code
teman-teman masing-masing. Jadi ada di sisi code, kemudian ada di sisi server, ada di sisi jaringan, itu semua ada cara mengamankan website kita. Nah, itu kalau teman-teman sudah punya pengetahuan di sana, itu juga jadi nilai plus. Terus terkait software testing, ini juga harus tahu bagaimana cara ngetes software gitu. Terus kemudian ada SDLC atau Software Development Life Cycle. Ini siklus pengembangan software itu seperti apa, itu harus tahu juga. Terus yang terakhir ada manajemen waktu. Nah, ini harus wajib dikuasai kalau manajemen waktu ini, karena sebagai web developer itu kita kalau kita sebagai coder itu sebenarnya bukan pekerjaan yang bukan pekerjaan yang berulang, bukan repetitif, tapi kita itu lebih ke kreatif gitu ya, kreatif working, pekerjaan yang membutuhkan kreativitas tinggi. Nah, biasanya kalau kreativitas itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita harus nyari inspirasi dulu, harus riset dulu, harus coba-coba dulu gitu ya. Sedangkan kalau di industri web developer, yang namanya industri, itu tidak lepas dari yang namanya target atau waktu. Nah, kalau teman-teman mau sukses di berkarir di web developer atau sebagai developer pada umumnya ya, itu harus pinter-pinter melakukan time management. Jadi bagaimana mengatur supaya website yang kita buat ini dihasilkan dengan kualitas yang baik, tapi juga harus sesuai dengan target waktunya, harus bisa berjalan di waktu yang ditentukan gitu. Makanya time management sangat penting di sini. Jangan sampai kita terlarut dalam mencari inspirasi atau membuat website kita jadi perfect. Jangan nanti kita kehilangan momentum untuk launching website kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu web, kemudian bagaimana startnya, terus apa sih yang harus dikuasai. Sekarang ketika teman-teman itu sudah berkarir di web development, bagaimana sih kita meningkatkan level kita dari yang sebelumnya fresh graduate dan sebagai junior web developer menjadi nantinya ke senior web developer. Di sini ada beberapa tips dari saya terkait cara mempertahankan dan meningkatkan skill. Nah, jadi peningkatan karir itu tidak lepas dari peningkatan skill. Jadi kalau teman-teman skillnya nggak meningkat ya jangan berharap karirnya bisa meningkat gitu ya. Nah, untuk posisi web developer sendiri ada beberapa cara, ada beberapa tips dari saya yang bisa teman-teman aplikasikan supaya skill teman-teman bisa minimal tetap lah, nggak hilang gitu. Maksimalnya bisa naik, bisa upgrade gitu ya. Yang pertama, coding workouts. Nah, ini kalau teman-teman masih sebagai junior developer, itu nanti sangat mungkin coding workshop ini nggak diperlukan ya, karena pekerjaan utama teman-teman adalah coding, jadi nggak usah dialokasikan untuk workout itu latihan coding. Tapi teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk coding memang di sini. Jadi lebih ke mempelajari sesuatu yang baru gitu. Dan teman-teman kan masih muda, itu kan waktu dan energinya masih banyak ya. Saya dulu juga gitu. Nah, itu jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk menginvestasikan waktu dan tenaga teman-teman untuk coding gitu, untuk mempelajari, untuk belajar coding. Gitu.
Kalau butuh lembur aja nggak apa-apa. Nah, nanti dari kerja keras teman-teman nanti akan dapat banyak pengalaman dan skill baru di dunia coding. Terus yang berikutnya kontribusi ke komunitas developer. Nah, jadi di sini teman-teman juga harus bergabung ya kalau bisa ke komunitas developer, minimal di tempat kerja teman-teman sendiri. Itu kan juga komunitas ya, itu komunitas. Nah, cara kontribusinya bagaimana? Ada macam-macam. Misalkan teman-teman provide modul gitu ya, modul untuk menyelesaikan fitur apa, itu nanti ditaruh di repository atau di Git. Jadi kalau ada rekannya yang membutuhkan nanti bisa pakai di situ. Atau kalau ada rekannya yang kesulitan ya dibantu gitu. Atau kita mengadakan sesi sharing kayak gitu, teman-teman bisa sharing pengalaman codingnya bagaimana. Nah, dengan teman-teman berkontribusi itu akan secara otomatis bisa meningkatkan skill dari teman-teman, juga bisa meningkatkan kepercayaan dari orang lain kepada teman-teman. Nah, bisa juga meningkatkan teman-teman nanti akan lebih dikenal gitu, baik itu di komunitas maupun di tempat kerja. Nah, jangan ragu-ragu untuk selalu berkontribusi gitu ya. Terus yang tidak kalah penting juga pelajari teknologi baru, karena teknologi website itu sangat cepat ya perkembangannya, dan untungnya sekarang sudah ada Google, jadi kalau ada teknologi baru itu kita mudah mengaksesnya. Terus teman-teman juga harus ikut online course juga, misalkan di Coursera, Skillshare, atau di Udemy gitu. Kalau ada teknologi baru langsung ambil aja salah satu course-nya. Meskipun teman-teman nanti nggak menguasai atau teknologi baru itu nggak dipakai di tempat teman-teman, minimal teman-teman bisa paham lah, bisa tahu barang apa sih teknologi baru ini, kayak gitu. Terus kemudian selain seputar gig ya, seputar teknologi, gigs, teman-teman juga harus mempelajari skill untuk manajemen, untuk mengelola. Jadi karir teman-teman nanti nggak hanya sebagai developer aja, tapi juga bisa bisa, kalau dibilang meningkat sih bukan meningkat, bukan di atasnya developer, tapi lebih ke pindah haluan gitu ya, menjadi manajemen bagaimana memanage teman-teman developer yang lain gitu. Nah, contohnya seperti saya kan sebagai manajer. Kalau sebelumnya saya berkecimpung di dunia coding, sekarang saya lebih fokusnya ke bagaimana sih mengelola teman-teman developer saya supaya bisa memberikan yang terbaik gitu untuk sebuah proyek. Nah, jadi teman-teman bisa mempelajari tentang skill management. Terus yang ini menurut saya penting sekali, jadi harus menantang diri sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman itu berada di zona nyaman. Percayalah, ya kalau zona nyaman itu sangat menakutkan sebenarnya. Akibatnya sangat menakutkan. Memang ketika kita menjalani itu sangat menyenangkan. Kita aman ya di zona nyaman itu, nggak perlu capek-capek belajar lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi. Kita hanya tinggal repetitif aja menjalani apa yang kita bisa gitu kan, apa yang diperintahkan ke kita itu. Tapi jangan lupa bahwa dunia ini selalu berputar, kawan, gitu ya. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak mencoba tantangan yang baru, ya suatu saat kamu akan tertinggal kayak gitu. Jadi kalaupun nanti teman-teman di tempat kerja itu istilahnya kurang tantangan atau apa, tantanglah diri teman-teman sendiri. Misalkan dengan adanya teknologi baru,
teman-teman harus membuat target, saya harus bisa teknologi ini, kayak gitu. Nah, dengan terus adanya tantangan itu, teman-teman maka akan bisa bertahan ya sebagai web developer, akan bisa selalu sukses itu dengan selalu merasa tertantang. Terus ketika upgrade, nanti teman-teman akan jadi senior developer, di mana kalau senior developer itu perbedaannya dengan junior developer dijelaskan di ilustrasi ini yang dibuat oleh skills.com. Ya, kalau di junior developer itu lebih ke belajar dan beradaptasi karena masih baru ya. Terus kemudian self-starting, nah, dia harus bisa menantang diri sendiri juga. Terus secara proaktif belajar gitu atau meminta bantuan kepada yang lebih senior supaya ilmunya itu bisa terserap. Kemudian harus mengetahui tentang fundamentalnya, tentang dasar-dasar dari web itu seperti apa. Terus harus kreatif juga dalam problem solving. Terus punya attitude yang baik di pekerjaan dan karir. Nah, kalau yang senior developer itu teman-teman nanti skill technicalnya sudah tinggi karena selama junior develop menjadi junior tadi teman-teman terus belajar. Jadi ketika senior sudah tinggi, kemudian juga harus punya kemampuan untuk mengajari junior developernya, harus menjadi mentor. Terus harus up to date dengan tren yang ada di industri, tadi ya belajar teknologi baru. Kemudian juga harus memiliki kemampuan leadership. Nah, karena teman-teman kalau sebagai senior itu minimal nanti diminta untuk mengarahkan junior developer, apa yang harus dikerjakan oleh junior developer itu apa, kemudian menilai pekerjaan junior developer, nah itu minimal yang dilakukan oleh senior developer seperti itu. Terus juga memiliki track record yang excellent selama berkarir. Nah, tadi saya sudah menjelaskan cara-caranya. Ini kita ke bagian yang paling penting adalah sifat atau sikap yang diperlukan oleh teman-teman di sini supaya bisa sukses di menjalani karir sebagai web developer. Yang pertama, tentu good attitude. Nah, good attitude ini kalau dijabarkan bisa lebih banyak lagi. Ya. Sebenarnya untuk mau belajar, kemudian mau bertanya, terus memiliki kemampuan leadership itu juga termasuk good attitude gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mendefinisikan perlakuan yang baik di tempat kerja itu seperti apa sih, perlakuan yang baik itu seperti apa. Nanti ketika teman-teman sudah bisa menemukan itu, maka nanti karir teman-teman sebagai web developer bisa cepat meningkat tuh. Terus juga harus sangat kreatif, highly kreatif. Karena pekerjaan kita ini sebenarnya pekerjaan artis ya, bukan pekerjaan teknisi biasa gitu. Jadi harus kreatif, sekreatif mungkin. Nah, caranya biar kreatif itu bagaimana? Kita harus sering-sering membaca, mau kreatif itu. Sering-sering membaca, kemudian sering mengeluangkan waktu untuk ngobrol sama teman-teman atau apa ya, mengikuti perkembangan. Nah, nanti itu teman-teman bisa kreatif di sana. Terus juga punya keinginan yang tinggi untuk belajar. Nah, ini yang saya lihat apa ya, junior developer yang nanti ya cepat karirnya menjadi senior adalah dia yang punya keinginan yang kuat untuk belajar. Dia yang selalu merasa penasaran, kemudian nggak ragu-ragu untuk menghabiskan waktunya untuk belajar gitu. Nah, itu nanti dia sangat cepat karirnya. Saya sudah
pengalaman melihat beberapa teman-teman junior developer di Fastcom, mereka yang menghabiskan awal-awal karirnya untuk belajar, kemudian untuk lembur, untuk menerima tantangan, itu mereka yang nanti karirnya cenderung cepat naik, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu belajar, dan jangan sampai kita kehilangan rasa penasaran. Jadi pertahankan rasa penasaran. Kita sebagai engineer itu harus memiliki rasa penasaran yang tinggi. Terus juga challenge seeker. Jadi kita harus menjadi orang yang haus akan tantangan, seperti itu. Oke, terakhir quotes dari saya untuk mengawali berkarir di dunia web developer adalah investasikan uang, energi, dan waktu teman-teman untuk mengembangkan skill. Invest your money, energy, and time on skill development. Maka nanti teman-teman nggak akan rugi ketika teman-teman mengembangkan skill di sini. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Waktunya cukup lama ya, hampir 1 jam. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Nafi. Silahkan. Terima kasih. Tadi selama hampir 1 jam, Bapak mulai dari apa itu web developer, lalu bagaimana memulainya, terus lalu mempertahankan dan meningkatkan skill, dan sikap yang menunjang jika ingin mencari pekerjaan. Di sini sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, ingin saya sampaikan untuk para peserta agar mengikuti hingga akhir, karena nanti di akhir form feedback untuk melihat. Baik, lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat langsung mengetikkan siapa. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, selagi menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang telah dikumpulkan saat di awal pendaftaran. Yang pertama dari Ananda Danu Budi dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Harus menguasai bahasa pemrograman apa sajakah yang sangat perlu dipahami agar dapat dilirik di perusahaan? Apakah cukup menguasai back end saja atau front end atau malah keduanya? Ini untuk pertanyaannya langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Pak Bagus? Langsung dijawab aja ya. Oke, terkait bahasa pemrograman, tadi sempat saya jelaskan minimal bagaimana, kemudian kalau mau benar-benar sangat membuat perusahaan itu tertarik itu bagaimana. Kalau yang minimal itu ada PHP, bahasa pemrograman PHP, pakai framework Laravel, kemudian yang wajib ada HTML, CSS, JavaScript, itu wajib. Kemudian juga ada SQL, bahasa pemrograman SQL. Nah, itu minimal. Itu nanti
teman-teman kalau punya kemauan itu, mau ngelamar sebagai fresh graduate, itu kemungkinan diterimanya lebih tinggi. Tapi kalau mau melamar sebagai yang istilahnya punya experience ya, itu ditambah lagi dengan model JavaScript seperti React.js atau Vue.js, kemudian ada MongoDB, terus ada Node.js untuk server side-nya, terus ada Docker untuk DevOps. Nah, kalau teman-teman punya tambahan itu tadi, nah itu apa ya, perusahaan bisa mempertimbangkan teman-teman itu bukan sebagai fresh graduate, tapi sudah menjadi experience junior developer gitu atau junior developer lah itu. Kalau teman-teman mau lebih dilirik lagi ya banyak-banyak membuat project lah, project pribadi atau freelancer gitu ya, dan taruhlah project teman-teman tadi di GitHub, di Git, di repository gitu, supaya kelihatan pengalaman teman-teman ini seperti apa, kayak gitu. Oke, cukup seperti itu dari saya. Ini apakah bisa open mic? Sepertinya Mas Andri tidak bisa on mic. Saya Halo. baca. Bisa itu. Ya, sudah. Silakan Mas Andri. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang Mas Bagus. Selamat siang. Saya mau tanya Mas. Menurut Mas itu seberapa besar sih pengaruh ijazah akademik untuk memulai karir sebagai web developer di Indonesia saat ini? Terima kasih. Oke. Saya apa ya, tidak bisa memberikan gambaran besar atau tidak, tapi lebih ke fungsi ijazah itu sebagai apa. Nanti teman-teman bisa interpretasikan sendiri, interpretasikan sendiri itu besar atau tidak itu ya. Jadi kalau di dalam rekrutmen, fungsi ijazah itu sebagai tiket masuk atau sebagai pintu masuk gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika ini ya, kalau ketika saya mau merekrut developer baru, itu saya harus melihat dulu sih dia lulusan mana, jurusan apa gitu. Kalau dia dari lulusan universitas yang bonafit dan jurusannya cocok, ya itu nanti bisa saya lanjutkan ke interview. Tapi nggak hanya itu saja, Makanya di CV teman-teman jangan hanya menampilkan teman-teman dari jurusan mana, tapi yang terpenting adalah experience dari teman-teman itu apa saja. Nah, experience itu kalau mau terbukti, yaitu tadi, cantumkan profil GitHub teman-teman pada CV. Nah, nanti di sana saya kan bisa melihat pekerjaan teman-teman ini apa saja sih, proyeknya apa saja yang pernah dibuat. Terus dari sana saya juga bisa menilai teman-teman ini secara experience apakah masih pemula atau sudah berpengalaman, kayak gitu. Jadi itu tadi jawabannya, bisa sebagai tiket masuk, tetapi tiket masuknya nggak hanya itu aja, ada yang lebih penting yaitu di experience. Seperti itu. Seperti itu Mas Andri. Terima kasih Mas. Sama-sama.
maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Tapi kadang-kadang pelan sih. Ya, ya Pak, mohon maaf. Ada pertanyaan satu lagi dari Kak David Wahyu Pradana dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Ananda menanyakan saran framework paling favorit dan mudah dipelajari untuk pemula. Oke. Kalau framework yang favorit dan mudah dipelajari itu tidak lain dan tidak bukan adalah Laravel ya. Itu framework yang paling lengkap, full stack, dan dokumentasinya sangat lengkap dan sangat rinci. Jadi untuk pemula mempelajari itu saya rasa sangat mudah. Terus ini sih untuk pemula teman-teman harus belajar bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman menguasai bahasa Inggris, itu nanti teman-teman lebih mudah lagi mempelajari teknologi seputar web developer. Kenapa? Karena dokumentasi terkait teknologi-teknologi web developer itu selalu disajikan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman masih kagok berbahasa Inggris, itu nanti akan kesulitan pelajarinya. Jadi kalau teman-teman sudah fluent gitu ya, sudah minimal pasif lah, bahasa Inggris pasif, memahami artinya apa, nanti teman-teman bakal lebih mudah lagi belajar. Yang pertama dokumentasi. Terus yang kedua adalah ketika nanti teman-teman menemukan kesulitan ya dalam proses teman-teman membuat coding, itu nanti teman-teman bisa googling aja kesulitannya apa. Tetapi kebanyakan solusi yang disediakan itu adalah solusi yang dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kayak di Stack Overflow, kalau teman-teman pernah tahu, itu forum coder ya untuk untuk berbagi pengalaman atau berbagi solusi antar coder. Nah, di situ karena komunitasnya internasional, maka bahasa yang digunakan ya bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman menguasai bahasa Inggris, nanti solusi yang teman-teman dapat itu lebih banyak dan lebih lebih paten gitu biasanya daripada solusi-solusi yang disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini tips yang tadi lupa saya sampaikan ya. Sebagai developer harus menguasai bahasa Inggris kayak gitu. Oke, mungkin itu Mbak Nafi. Baik, terima kasih Pak. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menyampaikan untuk para peserta bisa mengisi tag yang udah diletakkan di kolom komentar oleh panitia. Bisa segera diisi karena akan ditutup sesudah 10 menit sesudah acara. Ya, ini baru muncul. Terima kasih Vika sudah mengingatkan. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa silahkan bertanya, bisa langsung lewat kolom chat atau berbicara secara langsung dengan menggunakan raise hand terlebih dahulu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Pekerjaan yang sering dicari perusahaan untuk lulusan informatika dan tips and trik biar diterima di perusahaan dari Ananda Bagas Nanda Pamungkas dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, pekerjaan yang paling dicari ya. Sama tadi apa? Tips and triknya apa? Untuk
and trick untuk diterima di perusahaan? Oke, untuk diterima ya. Yang paling dicari di lulusan informatika, kalau bicara yang paling ya di web developer ini sih sekarang, kalau menurut saya. Karena sekarang ini teknologi sudah bergeser dari yang berbasis desktop, bergeser ke berbasis web. Sebenarnya nggak sekarang ya, sudah dari dulu, sudah sejak 10 tahun yang lalu mungkin, apalagi sejak ditemukannya teknologi 4G, itu semua layanan yang dulunya offline atau berbasis desktop itu sekarang sudah ditaruh di website semua. Nah, contoh yang paling jelasnya adalah Microsoft Office ya. Kalau dulu teman-teman Microsoft Office itu harus install dulu, sekarang teman-teman sudah ada yang versi web. Benar-benar Microsoft Office ya, ini bukan Google Docs. Kalau Google Docs memang dari dulu. Kalau Microsoft Office sekarang sudah ada di web. Nah, itu salah satu contoh pergeseran yang paling nyata gitu ya. Dimana Microsoft Office itu kan aplikasi desktop yang istilahnya paling terkenal lah di pengguna komputer gitu. Nah, aplikasi yang paling terkenal itu sekarang sudah ada di web. Nah, berdasarkan fenomena itu berarti pengaruhnya adalah ke peluang kerja juga. Sekarang ini pekerjaan yang paling dicari adalah di web developer, seperti itu. Terus tip and tricks-nya supaya diterima. Nah, ini yang pertama, ketika teman-teman melamar, itu buatlah CV, kurikulum vitae yang semenarik mungkin. Dan menarik di sini bukan hanya tampilannya yang eye-catching ya, tapi juga yang terpenting adalah kontennya. Nah, konten yang menurut saya menarik itu adalah ketika teman-teman bisa menjelaskan terkait skill dan pengalaman teman-teman di dalam CV itu. Dan menjelaskan skill dan pengalaman secara efektif dan efisien. Nah, efisien berarti harus mudah dibaca, mudah dipahami, dan singkat gitu ya. Kalau efektif itu berarti bisa memberikan kepercayaan kepada saya sebagai pembaca CV bahwa yang teman-teman tulis di situ adalah valid, adalah benar gitu. Nah, bagaimana caranya biar valid? Kalau teman-teman menyebutkan skill, ya minimal lampirkanlah sertifikat training atau segala macam gitu. Kalau teman-teman menyebutkan experience, ya minimal lampirkanlah link ke repository atau ke GitHub teman-teman kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak ada GitHub, ya sertifikat bolehlah, sertifikat pengalaman. Nah, terus ini biasanya itu kan di CV ini saya sering mendapati pengalaman menjadi panitia bla bla bla. Nah, itu jangan terlalu banyak karena kita nggak bergerak di bidang ini ya, event organizer. Kita nggak bergerak di bidang event organizer. Jadi kalau pengalaman kepanitiaan itu jangan terlalu banyak disampaikan ya. Sampaikanlah satu yang menurut teman-teman paling menggambarkan kemampuan berorganisasi teman-teman. Nah, kemampuan berorganisasi itu juga bisa menjadi nilai plus apabila saingan dari teman-teman ini nggak ada kemampuan berorganisasi sama sekali. Gitu. Jadi misalkan ada 4 orang, skillnya sama semua, pengalaman sama semua, tapi 1 orang pernah menjadi kepala divisi di kampus gitu misalkan. Nah, itu bisa jadi nilai plus. Tapi yang lebih penting adalah skill dan experience
itu tadi. Itu ketika melamar. Nah, ketika interview juga harus bisa menyampaikan pengalaman teman-teman itu secara efektif dan efisien. Kalau CV melalui tulisan, kalau ketika interview berarti melalui lisan, melalui komunikasi gitu ya. Nah, itu teman-teman harus bisa meyakinkan bahwa teman-teman ini punya pengalaman loh, teman-teman pernah mengerjakan proyek ini loh gitu. Nah, bicara ngomong-ngomong tentang pengalaman, gimana sih biar beneran dapat pengalaman gitu ya. Nah, bentar. Nah, ya gampang caranya. Teman-teman selagi kuliah ikutlah menjadi freelancer atau minimal internship gitu ya. Internshipnya nggak harus nunggu program dari kampus. Tapi ketika teman-teman misalkan lagi libur, itu ikutlah internship. Ikutlah magang kayak gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu luang di kampus untuk hanya liburan aja gitu ya. Kan kita di kampus itu libur panjang ada 8 kali ya selama kita berkuliah, ada 8 semester gitu ya. Nah, gunakanlah 4 dari 8 itu untuk ikut magang minimal. Jangan liburan terus gitu. Nanti teman-teman dapat pengalaman liburan tapi nggak dapat pengalaman kerja, percuma gitu. Jadi itu saran saya selama teman-teman berkuliah, ikutlah magang atau menjadi freelancer. Nah, kalau butuh magang atau butuh jadi freelancer, PT Faskom siap menerima teman-teman magang di sini. Oke. Pak, dari saya itu sih tipsnya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya, silahkan bisa langsung mengetikkan di kolom chat, atau kalau ingin on mic bisa langsung raise hand terlebih dahulu. Baik, selagi menunggu teman-teman beri pertanyaan, saya ada sedikit pertanyaan, Pak. Saat kuliah dulu, alasan apa sih yang membuat Bapak Bagus ini memutuskan untuk fokus di web developer? Oke. Alasan apa adalah karena saya suka pada waktu itu ke web developer. Ya, jadi sedikit cerita, di zaman saya kuliah dulu, padahal masih di 2012 ya, itu saya belum mendapatkan materi tentang web developer. Jadi dulu materinya adalah desktop tentang Java gitu ya. Kami dikasih pelajaran Java itu kurang lebih lama berapa ya? 2 semester lah. 2 semester itu pelajaran Java. Nah, karena memang jurusan saya kan bukan informatika ya. Saya kan sistem informasi. Dimana kalau sistem informasi itu bukan hanya teknologi yang dipelajari, tapi juga lebih ke governance atau ke apa sih governance itu bahasa Indonesianya? Pengelolaan IT gitu ya, nggak hanya ke teknologinya, tapi di pengelolaan IT, bagaimana orang itu mengelola teknologi supaya bisa dipergunakan dengan baik, itulah intinya governance. Nah, jadi pelajaran kami tentang coding itu hanya 2 semester aja, lebihnya tentang database, kemudian tentang data analitik kayak gitu, karena memang kita kan ditujukan sebagai pengelola, bukan sebagai pembuat gitu kan. Nah, suatu ketika ada mata kuliah yang harus membuat
website gitulah intinya. Nah, padahal nggak pernah diajari buat website, tapi di situ ada tugasnya buat website. Nah, di situ saya baru mempelajari website dengan bahasa PHP. Nah, merasakan PHP yang menurut saya itu lebih apa ya, simple tapi juga lebih amburadul daripada Java gitu ya. Nah, di situ wah, ini enak ini. Kalau dulu Java saya belum kelihatan jadinya kayak apa, tapi kalau PHP ini saya belajar sebentar aja sudah bisa membuat website. Nah, berarti saya akhirnya dari sana saya suka nih pelajaran atau apa ya, kegiatan web development. Nah, mulai dari situ akhirnya saya ya belajar sama teman-teman, terus kemudian project kecil-kecilan, membuat website, coding website, terus belajar framework-frameworknya, sampai pada akhirnya saya bekerja di Fascom sebagai web developer. Nah, selama bekerja juga sebenarnya apa yang saya pelajari di kuliah itu masih sangat kurang ya. Jadi saya itu banyak belajar justru ketika bekerja daripada ketika kuliah. Nah, mungkin nanti teman-teman juga seperti itu karena kuliah itu kan waktunya 4 tahun pelajaran. Ini mini apa ya, standarnya 4 tahun gitu ya. Pelajaran yang dipelajari di kuliah itu bisa jadi ketika kerja itu sudah kadaluarsa, sudah obsolete. Nah, maka nanti ketika bekerja harus belajar lagi kayak gitu. Nah, dan itu terus sampai nanti teman-teman sampai tua ya, sampai tua harus belajar terus karena teknologi berkembang terus. Nah, mungkin gitu Mbak Nafi. Mungkin panitia ingin menyampaikan langsung mungkin dari ini dari Mas Danu ada pertanyaan mungkin langsung dari Mas Danu terlebih dahulu. Iya, Mbak mau tanya ke Mas Bagus. Sedikit sih untuk pertanyaan saya. Iya Mas Bagus, untuk menjadi seorang web developer, itu apa sih beban terberatnya untuk jadi web developer itu? Terima kasih. Oke, beban terberat ya. Apa ya? Apa ya bebannya ya? Saya nggak merasa beban. Mungkin ini sih bebannya itu yang pertama adalah waktu. Nah, biasanya kalau kita sudah menjadi profesional web developer, itu musuh kita bukan teknologi, tapi waktu. Kalau teknologi kita bisa lah, gitu ya. Kita bisa lah pelajari. Banyaklah yang bantuin kita di luar sana gitu, teknologi. Tapi kadang waktu proyeknya itu mepet ya gitu, usernya minta cepet. Nah, itu mungkin tantangan yang terberat yang kita hadapi selama menjadi web developer. Makanya harus pinter-pinter mengelola waktu kita supaya kita nggak supaya kita itu bisa cepat gitu dalam mendeliver sebuah web gitu, dalam membuat web gitu. Waktu itu tadi. Kalau teknologi sih menurut saya nggak terlalu beban karena banyak solusi di luar sana yang disediakan ke kita. Jadi asalkan kita bisa bahasa Inggris ya, jadi kita gaulnya dengan komunitas internasional. Jadi lebih banyak banyak tips dan trik yang bisa kita peroleh. Seperti itu. Itu sih, Mas.
atau mengetik di kolom chat. Saya ulangi lagi ya, buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaan terakhir dari panitia, mungkin dari Mas Fuad ingin bertanya secara langsung. Ini apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya bertanya lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kadang-kadang putus-putus, Mbak. Saya ulangi lagi, mungkin dari Mas Fuad ingin bertanya secara langsung, bisa langsung on mic atau ada kendala? Karena ada kendala adzan di rumahnya Mas Fuad, jadi akan saya bacakan saja langsung. Ini dari Mas Bagus kan berkata jika ada proyek yang sudah kita buat nanti dapat kita simpan di GitHub sebagai portofolio kita. Dari proyek-proyek itu yang sebaiknya kita simpan itu yang bagaimana ya Mas, supaya perusahaan itu tertarik terhadap portofolio. Oke. Yang disimpan yang bagaimana? Lebih baik disimpan semua aja. Jadi kalaupun ada yang tidak sempurna, tapi nanti kelihatan pekerjaan teman-teman itu gimana sih, style code-nya itu bagaimana. Terus kalau misalkan teman-teman kan kadang di Git itu bisa kopas dari atau cloning dari GitHub yang lain. Nah itu semakin banyak itu kadang juga menunjukkan, oh teman-teman ini ternyata orangnya kurius gitu ya, ternyata teman-teman ini punya keingintahuan yang tinggi, nyoba-nyoba teknologi yang baru. Nah, jadi nggak apa-apa disimpan di GitHub semua. Mungkin nanti yang dipilih ditunjukkan di CV adalah yang menurut teman-teman itu sudah sempurna gitu, websitenya sudah jalan, dan yang menurut teman-teman itu kompleks gitu, nggak terlalu simpel, supaya bisa menunjukkan bahwa teman-teman ini pernah membuat proyek yang tingkat kesulitannya itu sedang sampai tinggi ya gitu. Itu nanti bisa lebih bisa membantu teman-teman dalam menarik perhatian pemberi kerja gitu. Jadi kalau di GitHub disimpan semua aja, nggak usah dipilih-pilih. Tapi kalau yang ditaruh di di CV itu pilihlah yang tadi yang sudah benar, terus juga yang tingkat kesulitannya sedang sampai tinggi seperti itu. Saya tutup acara pada siang hari ini. Saya mohon untuk para peserta untuk on cam buat sesi foto bersama. Jadi dimohon untuk semua Dendra Ardana Putra, diharapkan on cam sebentar saja buat foto bersama dengan pemateri. Buat teman-teman ini kok pada has live meeting semua ya.
on cam sebentar saja. Untuk Kak Bagas, Kak Dendra, Kak Elvanisa, ayo bisa on cam. Kak Nuruddin Muhammad Aziz, Kak Alia, mohon maaf, ini apa suara saya terdengar? Terdengar, Mbak Nafi. Terdengar kok, Mbak. Buat teman-teman udah diharap on cam semua ya. Oke. Gimana untuk dokumentasi, apakah sudah siap? Oke. Siap-siap. Hitung 1 sampai 3 ya. 1, Oke. 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah on cam, mau on cam buat foto bersama. Oke. Mengingatkan lagi sebelum saya tutup, buat teman-teman yang belum mengisi form feedback bisa langsung diisi ya, karena akan ditutup 10 menit setelah acara ditutup. Baik, telah berakhir kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada pemateri kita yang sangat hebat pada hari ini, dan para peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Lalu bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan seperti webinar seperti ini lagi, bisa dipantau di Instagram Himpunan Mahasiswa Informatika UISI untuk acara-acara seru lainnya. Ini saya, Nafi Halimatu Sa'diah, sebagai moderator acara pada siang hari ini, mohon izin undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman WISI.